Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Herman Rusman Suwarman, STMT, selaku dosen mata kuliah simulasi sistem. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan hasil penelitian perbaikan simulasi sistem pada kasus toko Larissa Bakery. Langsung saja, izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Saya Heti Amelia Rahma, perwakilan dari kelompok KSP Insight dengan dua anggota saya, Siti Tia Pauziah dan Pina Siti Mardiana. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke hasil penelitian. Di sini terdapat lokasi yang terdiri dari kasir dengan kapasitas 1 unit pemesanan kue custom, 1 unit etalase kue, 1 unit etalase bolu, 1 unit etalase roti, 1 unit kulkas, 1 unit etalase kue kering, antrian pelanggan, dan tempat nama kue. Dengan kapasitas pemesanan kue custom sebanyak 1, etalase kue sebanyak 10, etalase bolu sebanyak 2, etalase roti sebanyak 5, kulkas sebanyak 2 kapasitas, etalase kue kering sebanyak 1 kapasitas, antrian pelanggan infinite, dan tempat nampan kue ini sebanyak 2 kapasitas. Nah, untuk entitas di sini hanya terdapat pelanggan saja dengan speed 50. Selanjutnya, untuk rival di sini kita tentukan lokasi di tempat nampan kue dengan frekuensinya 4,3 dalam satuan menit ya. Data ini diambil dari data kedatangan yang telah diolah. Selanjutnya, di sini ada proses kegiatan pelanggan ya, dimana di sini pelanggan datang ke nampan kue, terus ke etalase kue, ke etalase roti, etalase bolu, kue kering, kulkas, pemesanan kue custom. Pada proses di sini bisa terjadi beberapa kemungkinan. Pelanggan tidak hanya mengunjungi satu etalase saja, namun bisa ke etalase-etalase lain. Misalnya pelanggan datang ke nampan kue langsung ke etalase kue bolu, kemudian ke etalase roti, kemudian ke kulkas, dan kemudian ke antrian. Dan untuk yang lainnya juga bisa terjadi seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita lakukan tahap simulasi. Di sini masuk ke option ya. Nah, untuk waktunya kita ambil 3,5 jam dengan replikasi 3 berdasarkan hasil pengolahan replikasi di Excel. Langsung saja kita klik OK, run, dan kita tunggu hasil outputnya. Nah, di sini terdapat beberapa grafik yang muncul di output. Yang pertama ini untuk entity state. Nah, grafik ini menunjukkan kondisi hasil pelanggan dalam sistem berdasarkan kategori di sini. Nah, di sini terdapat kategori operation dengan nilai 38,33%. Untuk grafik entity state, di sini menunjukkan kondisi pelanggan dalam sistem berdasarkan 2 kategori. Nah, di sini ada kategori in operation, di mana pelanggan di sini sedang dilayani baik saat memesan, membayar, dan menerima pesanan dengan hasil 38,33%, dan waktu blok dengan hasil 61,67%. Nah, sehingga dalam grafik ini terlihat bahwa sebagian besar pelanggan mengalami kondisi blok, yang berarti terjadi hambatan dalam proses pelayanan. Nah, hal ini bisa disebabkan oleh antrian panjang yang terjadi pada kasir. Selanjutnya, untuk skor kinerja sistem atau scoreboard, di sini terdapat hasil total exit sebanyak 33 orang, average in system sebanyak 33 menit, dan average time in operation
sebanyak 12,69 menit. Dalam hasil scoreboard di sini menunjukkan bahwa seorang pelanggan bisa menghabiskan rata-rata waktu 33,36 menit dari saat masuk hingga keluar dari toko dengan waktu 12,69 menit. Sisa waktu di sini kemungkinan besar dihabiskan dalam keadaan block atau idle, yang berarti pelanggan lebih banyak menunggu dibandingkan waktu pelayanan yang sebenarnya. Selanjutnya, pada grafik single capacity location state, ini menunjukkan beberapa lokasi layanan di toko kue yang terdapat kasir, pemesanan kue custom, etalase kue kering. Nah, dari grafik ini terlihat ya bahwa pemesanan kue custom di sini mengalami blocking yang cukup tinggi ya, sebesar 63,50%. Sementara kasir dan etalase kue kering ya memiliki persentase operation dengan nilai etalase kue kering sebanyak 19% dan untuk pemesanan kue customnya 4,31%. Selanjutnya untuk grafik multi capacity location state, bagian ini menunjukkan status lokasi penyimpanan dan antrian, di mana terdapat lokasi etalase kue, etalase bolu, etalase roti, kulkas, antrian pelanggan, dan tempat nampan kue. Nah, dari grafik ini juga terlihat bahwa sebagian besar lokasi dalam kondisi occupied. Untuk selanjutnya, untuk grafik multi capacity location state, nah dari grafik ini terlihat ya bahwa sebagian besar lokasi berada dalam kondisi kosong, kecuali antrian pelanggan yang memiliki tingkat part occupied, part occupied-nya sangat tinggi gitu, sebesar 96,81%. Nah, yang artinya jadi hampir semua ruang yang tersedia untuk antrian pelanggan ini digunakan, yang menandakan adanya antrian yang panjang di dalam toko tersebut. Kondisi di sini menunjukkan bahwa banyaknya pelanggan yang menunggu giliran untuk dilayani dan ruang antrian hampir selalu penuh. Mungkin cukup sekian ya hasil dari simulasi sistem sebelum perbaikan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menampilkan perbaikan dari simulasi sistem di toko Larissa Bakery. Nah, perbaikan di sini berdasarkan permasalahan sebelumnya terjadi antrian yang begitu panjang ya di bagian kasir dan pelayanan sehingga menyebabkan waktu yang tidak efektif. Nah, untuk perbaikan di sini kami menyarankan untuk penambahan di bagian kasir dengan menambahkan metode pembayaran QRIS dan transfer semua jenis bank gitu. Nah, seperti yang sebelumnya ya, di sini terdapat beberapa lokasi, namun hanya bertambah satu kasir saja, di mana pertambahan kasir pada metode pembayaran QRIS dan transfer saja. Selanjutnya, untuk entitas di sini masih beberapa pelanggan, dan untuk arrival-nya masih dengan lokasi tempat nampan kue dengan occurrences infinite dan frekuensi 4,3. Dan ini untuk tampilan prosesnya. Selanjutnya, kita mulai run simulasinya. Di sini kita memasukkan replikasi sebanyak 3 berdasarkan hasil dari di Excel. Kita run. Kita tunggu hasilnya keluar. Nah, ini untuk tampilan output dari hasil perbaikan. Yang pertama, di sini ada grafik entity state, di mana pada grafik entity state ini menunjukkan distribusi lokasi pelanggan dalam sistem antrian di Larissa Bakery. Ini menggambarkan 2 kategori status pelanggan, yang dimana di sini ada bagian yang berwarna hijau yang menunjukkan pelanggan yang sedang dalam tahap layanan aktif, dan grafik yang berwarna merah muda ini yang menunjukkan pelanggan yang mengalami hambatan blok dalam sistemnya. Nah, untuk in operation, di grafik ini terlihat bahwa sekitar 38,33% ya pelanggan dalam keadaan operation, yang berarti mereka mendapatkan layanan dalam sistem, dan
sebanyak 61,67% yang menunjukkan bahwa sistem antrian ini masih mengalami kendala yang signifikan dan mengalirkan pelanggan ke tahap layanan berikutnya. Selanjutnya, ada hasil scoreboard, di mana hasil ini menunjukkan bahwa setelah perbaikan ya, menghasilkan rata-rata waktu pelanggan dalam sistem ini sekitar 33,33 pelanggan. Dan selanjutnya di sini ada hasil atau scoreboard, di mana pada simulasi ini menunjukkan rata-rata waktu yang dihabiskan pelanggan dalam sistem setelah dilakukan perbaikan berdasarkan data, yaitu jumlah total pelanggan yang keluar dari sistem adalah 33,33%, dengan rata-rata waktu pelanggan dalam sistem adalah 33,36%, dan waktu operasionalnya sebanyak 12,69%. Nah, ini berarti di hasil ini terlihat bahwa masih ada waktu tunggu yang cukup signifikan. Penambahan metode pembayaran ini bisa disebut membantu mengurangi antrian, gitu. Tetapi kita bisa tingkatkan dengan mengoptimalkan kembali waktu tunggu pelanggan. Ya. Nah, selanjutnya di sini terlihat grafik dari single capacity location state. Pada lokasi ini kita dapat lihat ya distribusi status lokasi ini dalam sistem antrian ini, yaitu terdapat dua bagian, yaitu pesanan kue custom dan etalase kue kering. Untuk pesanan kue custom, ini yang berwarna hijau ini adalah operation yang hanya sebagian kecil ya dari kapasitas yang digunakan dalam operasi aktif, yang berarti pemesanan kue custom ini berjalan tetapi tidak dalam proporsi yang besar. Selanjutnya, untuk idle di sini terdapat 32,19%, ya. Jadi sejumlah besar kapasitas di sini menunjukkan bahwa area ini tidak digunakan secara optimal. Nah, ini sisanya masuk ke bagian blok yang berwarna merah muda ini. Mayoritas pada kapasitas ini berarti adanya hambatan dalam pemrosesan pesanan, seperti keterlambatan produksi atau antrian yang panjang sebelum kue bisa disiapkan. Nah, selanjutnya untuk etalase kue kering. Untuk bagian operation yang berwarna hijau ini lumayan lebih tinggi dibandingkan pemesanan kue custom ya, yang menunjukkan bahwa di area ini lebih sering digunakan untuk melayani pelanggan. Gitu. Nah, untuk yang berwarna biru ini, idle ya masih cukup besar yang menunjukkan potensi efisiensi yang bisa yang bisa ditingkatkan. Dan yang terakhir di sini sisanya masuk sebagian besar ya dalam keadaan blok sekitar 48,17%. Dalam kapasitas ini bisa disebabkan oleh antrian pelanggan yang menumpuk atau keterbatasan ruang dan staf dalam menangani penjualan. Selanjutnya, di sini ada grafik multiple capacity location state. Nah, pada grafik ini menunjukkan bagaimana kapasitas beberapa lokasi dalam sistem antrian. Nah, di sini terdapat 3 kondisi utama, yaitu ada empty kosong yang berwarna biru tua, dan part occupied yang berwarna biru muda, yang artinya ini menggambarkan sebagian terisi, dan yang warna kuning ini yang berarti full atau penuh ya. Nah, di sini ada beberapa lokasi. Yang pertama, untuk kasir bagian pembayaran cash, dan kasir yang kedua bagian pembayaran QRI serta transfer. Di sini bisa terlihat masih dalam kondisi yang kosong gitu. Jadi 100% dalam kondisi yang kosong, sehingga bisa dikatakan bahwa dalam lokasi kasir ini menunjukkan tidak selalu ada pelanggan yang membayar di kedua kasir. Selanjutnya, untuk etalase kue. Jadi etalase kue ini memiliki kapasitas yang terisi sebagian cukup tinggi, yang artinya stok kue sering ada tetapi jarang penuh ya. Etalase kue Bali sering penuh dan menunjukkan bahwa produk ini tidak terjual secepat yang lain atau pengisian stok cukup cepat. Nah, untuk kulkas, di sebagian besar dalam kulkas di sini waktu dalam kondisinya kosong atau hanya sebagian terisi. Selanjutnya, untuk antrian pelanggan, sebagian besar waktu di antrian pelanggan ini kosong atau hanya sebagian terisi, yang menunjukkan bahwa antrian pelanggan ini tidak selalu panjang. Gitu. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa setelah dilakukannya perbaikan dengan penambahan 2 metode pembayaran cash dan QRIS serta transfer antar semua bank,
ini bisa membagi tugas kasir. Jadi hasil analisis di sini menunjukkan bahwa tidak ada terjadi antrian yang begitu padat di area kasir. Di area kasir. Berdasarkan grafik multiple capacity location set ini, jadi kasir ini memiliki presentasi yang kosongnya masih tinggi gitu, menunjukkan bahwa pelanggan dapat melakukan pembayaran secara lebih cepat dari sebelum adanya perbaikan gitu. Jadi mungkin perubahan ini berdasarkan penelitian kelompok HSP Insight ya, membuktikan bahwa penambahan metode pembayaran ini telah meningkatkan efisiensi dan pada proses transaksi dan mengurangi waktu tunggu pelanggan serta bisa memperlancar alur layanan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf ya atas kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.